Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ningsi dengan stambuk A50119034. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi analitik. Teori ini dikemukakan oleh Carl Jung yang pada awalnya merupakan pandangan teorinya hampir mirip dengan pandangan teori Freud. Teori kepribadian Jung dipandang sebagai teori psikoanalitik karena tekanannya pada proses-proses tak sadar. Menurut Jung, tingkah laku manusia ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu dan rasi, tetapi juga oleh tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi. Tujuan dari teori ini adalah untuk merubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional menjadi mediator antara ID dan superego. Jung memandang kecemasan berasal dari ketidakseimbangan sistem dalam kepribadian seseorang, antara kesadaran dan ketidaksadaran. Utamanya juga tidak bersatunya sistem-sistem kepribadian tersebut menjadi self. Jung percaya bahwa yang mengambil andil besar dari kepribadian bukanlah pengalaman masa kecil, seperti yang dikemukakan oleh Freud, melainkan tak sadar kolektif. Tak sadar kolektif adalah gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur, baik leluhur dalam wujud manusia maupun leluhur pramanusia atau binatang. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai psikologi analitik Carl Jung. Nah, seperti apa analisis kasus menggunakan pendekatan psikologi analitik? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari saya berikut. Contoh kasus. Andin adalah seorang siswi kelas 10 SMA di sekolah tempat saya bekerja dulu. Andin siswi yang cukup pintar dalam bidang akademik, dilihat dari nilai-nilainya yang selalu di atas rata-rata. Tetapi, ia memiliki permasalahan ketika guru memberikan tugas yang harus semua siswa mempresentasikan di depan kelas. Ia selalu gugup dan berkeringat jika mendapat giliran maju ke depan. Terlebih, pada suatu hari semua siswa biasanya setiap pagi sebelum masuk ke kelas untuk belajar, mereka bergantian untuk memimpin membaca Asmaul Husna. Kemudian mereka mengikutinya. Tibalah giliran Andin yang menjadi petugas. Ketika sedang berada di depan seluruh siswa, ia terlihat sangat gugup sekali, dan matanya seperti berkaca-kaca ingin menangis ketika ia melakukan beberapa kali kesalahan dalam mengucapkan Asmaul Husna karena tidak hafal. Jadi, analisis permasalahan menggunakan pendekatan psikoanalitik yaitu ketakutan Andin muncul ketika ia harus berbicara di depan umum, terlebih jika ia melakukan kesalahan ternyata diakibatkan dari pengalaman masa lalunya yang ia ceritakan pada konselor saat itu. Andin pernah memiliki pengalaman yang tidak bisa ia lupakan ketika ia akan lulus sekolah TK. Pada saat itu, sebelum anak-anak dinyatakan lulus, mereka harus menghafal bacaan sholat dan surat-surat pendek. Disaksikan oleh orang tua dan beberapa teman-temannya. Ia mengaku pada saat pertama ia melakukan kesalahan karena tidak begitu hafal bacaan sholat. Beberapa teman-temannya menertawakan, tetapi kemudian guru Andin melalainya. Selanjutnya, ketika ia melakukan kesalahan lagi, mereka tidak lagi menertawakannya. Permasalahan selanjutnya terjadi ketika setelah selesai tes, beberapa dari orang tua teman Andin membicarakan Andin dan terdengar oleh ibu Andin. Hal ini Andin ketahui ketika ia dan orang tuanya pulang. Di perjalanan, Andin dimarahi oleh mereka karena mereka merasa malu jika orang-orang membicarakan kejelekan anak mereka. Menurut Andin, kedua orang tuanya itu
orang yang sangat perfeksionis. Hal ini selalu diingat Andin sampai sekarang, dan menjadi trauma tersendiri ketika Andin melakukan tes-tes tertentu yang harus mengharuskan ia berbicara di depan umum. Ia memiliki kekhawatiran yang berlebihan akan melakukan kesalahan. Perspektif psikoanalisis memberikan cara baru untuk memandang beberapa contoh semua tindakan yang Andin miliki. Penyebab itu lebih sering merupakan tindakan alam bawah sadar kita. Dalam kasus Andin, masa lalunya lah yang menjadi penyebab permasalahan yang ia alami. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai ketakutan Andin, konselor menggunakan teknik asosiasi bebas dalam menggali masa lalu dari Andin agar ia dapat menceritakan dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi tersebut.